Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah untuk terus tetap di jalan Allah. Selanjutnya salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ikhwani fillah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Imron yang insyaallah akan mengisi kajian kita pada pekan hari ini. Yaitu kepada Ustadz Imron kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa lakunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Ikhwani fillah asadukumullah. Marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat baik yang nikmat secara fisik maupun secara maknawi. Kalau fisik ada mata yang bisa melihat, ada hidung yang bisa mencium bau, ada telinga yang bisa mendengar. Ini makanya Allah sebut kita sebagai ahsanit taqwim. Surat apa itu? Fi ahsanit taqwim. Hah? Apa ya? Hah? At-tin? Wa hadzal baladil amin? Iya. Laqad khalaqnahu tsumma radadnahu asfala. Nah, fi ahsanit taqwim itu ya seperti ini kita. Hampir tidak ada, justru tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan untuk tubuh kita ini kecuali pasti ada manfaatnya. Makanya perlu disyukuri. Yang kedua adalah nikmat yang secara maknawi, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, bahkan keimanan adalah nikmat-nikmat yang sifatnya maknawi, yang terkadang secara fisik dia mungkin mendapatkan nikmat secara dohir, tetapi ternyata secara hati dia nggak dapat ketenangan. Dan banyak yang semacam ini. Orang-orang kafir yang bunuh diri itu, bahkan kemarin teman saya SD itu suaminya bunuh diri live. Bunuh diri live. Jadi semenjak Ramadan pisah dengan istrinya, kemudian video call dengan istrinya, kemudian bunuh diri, gantung diri, kemudian setelah ditutup istrinya nelpon keluarga terdekat, sampai situ udah meninggal. Itu secara fisik istrinya cantik lah, di atas rata-rata. Kemudian dulu waktu SD pun sering jadi bahan itu ya. Mantan enggak. Kemudian secara harta dia berada, tetapi kenapa sampai bunuh diri matinya? Karena ketenangan dan keimanan yang tidak Allah berikan. Dan yang semacam ini butuh dirawat. Nah, tema kita malam hari ini adalah al-adab fil adab ma'an nafsi. Adab terhadap diri sendiri. Setelah kita kemarin membahas 3 adab terhadap adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kemudian adab kepada Quran. Itu Quran dulu ya. Kepada Allah, kalamullah sama Rasul ya. Terakhir adab kepada diri sendiri. Adab diri sendiri sudah? Masuk di huzn, sedih. Oh, belum itu. Baru prolog. Oh, baru prolog. Subhanallah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-adab ma'an nafsi. Adab terhadap diri sendiri. Karena tadi yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fi kilta hayataihi al-ula wa thaniyah. Jadi kita sama-sama meyakini bahwa kebahagiaan seorang mukmin dalam 2 kehidupan, berarti kehidupan kita ada kehidupan di dunia, kemudian ada kehidupan di akhirat.
itu mauqufatun alama da ta'dibi nafsi. Itu berbanding lurus dengan adab seorang hamba itu terhadap diri sendiri. Semakin dia beradab terhadap diri sendiri, semakin bahagia di dunia dan di akhirat. Semakin dia tidak beradab terhadap diri sendiri, maka semakin jauh dia dari kata bahagia, baik di dunia maupun akhirat. Wa tadyibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Jadi kebahagiaan dunia akhirat bergantung kepada adab, kemudian bagaimana kita memperbaiki diri, mensucikan diri, membersihkan diri. Sebaliknya, kama anna saqaha manutun bifasadiha. Sebagaimana juga saqo itu kehancuran atau keburukan nasib kita di dunia dan akhirat itu bergantung kepada rusaknya adab, kemudian rusaknya kita terhadap diri sendiri, wa khubsiha, keburukan kita terhadap diri sendiri, wa dzalika li adilah alatiyah, dan itu berdasarkan beberapa dalil yang akan kami sebutkan. Di antaranya adalah dalil Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung siapa yang zakka. Zakka itu mensucikan diri sendiri. Wa qad khaba man dassaha, dan akan rugi, bangkrut, akan merugi man dassaha, siapa yang memburukkan atau mengotori diri sendiri. Nah, saya akan langsung ke poinnya ya. Apa saja sih poin-poin yang harus kita jaga dari adab-adab yang harus kita lakukan untuk diri sendiri. Yang pertama, at-taubah. Adab kita terhadap diri sendiri ternyata yang pertama itu taubat. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak minta ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang biasa atau bahkan sering kita lakukan. Kenapa? Maksudnya apa itu taubat? Wal muradu minha at-takhalli an sa'irid dunubi wal ma'asi. Yaitu mengosongkan diri dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat. Wan nadmi ala kulli danbin salifin. Kemudian pertama usahanya dalam menjauhi dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Yang kedua itu adalah mencukupkan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu. Kita pernah melakukan dosa apa misalnya yang hanya kita sama Allah yang tahu, keluarga nggak tahu, istri nggak tahu, teman dekat nggak tahu. Dosa itu betul-betul kita sembunyikan, dosa itu betul-betul kita tutup rapat-rapat sebagai aib. Nah itu yang sudah berlalu adalah an-nadim, menyudahi atau mencukupkan. Bukan, kalau mencukupkan berasa nikmat ya, atau apa ya, berhentilah, tidak lagi melakukan itu. Wal azmu ala adamil audah ila danbi fi muqbilil umur. Kemudian bertekad untuk tidak lagi mengulangi dosa di sisa-sisa usia yang masih ada. Dalilnya At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ini di sini ada perintah taubat, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Harapannya apa? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Jadi kalau orang tobat itu bukan hanya diampuni dosa. Satu, keutamanya diampuni dosa. Dua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi masih dapat peluang masuk ke dalam surga. Makanya kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, dan mustahil kalau kita tidak ada yang pernah berdosa. Semua kita berdosa. Tapi bukan itu ternyata tolak ukurnya. Wa khairut tawabi wa khairul khata'in at-tawwabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memberikan semacam informasi bagi di antara sekian banyak orang-orang yang bermaksiat dan berdosa itu at-tawwabun. Yang terbaik adalah orang-orang yang tobat. Jadi orang yang tobat itu bisa
menempati posisi yang terbaik dari semua orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Tadi ya, mencoba mencukupkan diri, berhenti, kemudian berazam untuk tidak mengulangi dosa itu. Bahkan Rasulullah di sini disebutkan, di situ ada hadisnya dalam bukunya, Rasulullah itu biasa bertaubat dalam sehari berapa? Tidak lebih Mi'ata dari marrah. 100 kali taubatnya. Padahal kemaksiatan Nabi apa kira-kira? Dan syaratnya taubat adalah sebelum matahari terbit dari barat. Di sini ada hadis, "Man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi." Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Ini yang menarik, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Kemudian Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Batasnya adalah sampai matahari terbit dari arah barat. Karena matahari terbit dari arah barat itu kan min alamati sa'atil kubro ya. Di antara tanda-tanda kiamat kubro. Dan ketika itu taubat seorang hamba sudah tak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini yang lebih menarik lagi, ini tadi bahasanya udah dari ayat sudah begitu menarik, dari hadis, kemudian bagaimana Rasul mencontohkan beliau bertobat, kemudian hadis yang selanjutnya tadi bahwa Allah menerima tobat itu siang malam. Ini menarik lagi. Lillahi asyadu farhan bi taubati abdihil mu'min min rajulin fi ardidiyah fi ardin dawiyah muhlika ma'ahu rahilatu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Intinya Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba, melebihi senangnya seseorang berada di tengah padang pasir, ontanya lepas, dan di atas onta itu padahal ada bekalnya, minumnya, makan semua di situ hilang. Kemudian dia bersandar di bawah pohon, bangun tidur tiba-tiba ontanya ada di sampingnya. Betapa senangnya kan? Allah lebih dari itu dengan taubatnya seorang hamba. Kemarin saya waktu daki, qadarullah sebelum berangkat saya waktu itu ada orang nitip donasi atau bayar apa itu banyak sehingga saya bawa duit lumayan banyak, saya taruh dompet. Kemudian karena hujan ya, jadi sepatu saya basah, kemudian basah semua. Saya pengen beli sendal. Saya beli sendal, kemudian habis beli sendal, saya makan. Setelah makan, tas ini itu ketinggalan di rumah makan. Kemudian dibawa sama teman saya. Ketika saya buka dompetnya nggak ada. Ya Allah, duit donasi banyak di situ, KTP, SIM segala macam, surat-surat yang kalau diurus ribet itu ya, itu semua di situ. Cuma hati ini nggak ngerasa kayak nggak hilang gitu loh. Yakin di mana saya telusuri. Sebelum saya makan saya ke orang jual sendal. Saya balik ke situ, nggak ada juga ternyata. Orang yang jualannya udah tukeran, udah ganti SIM. Astagfirullah. Saya nunggu di situ lama. Setelah itu ternyata ketemunya jadi pintu mobil, di bawah itu, di antara jok dengan pintu. Itu bahagia saya luar biasa. Nah, rasa senang yang seperti itu tuh jauh dikalahkan dengan taubatnya rasa senangnya Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya seorang hamba. Itulah ilustrasinya ya. Yang kedua, muraqabah. Adab seorang hamba terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah itu dari kata apa? Qarib. Qarib itu apa? Dekat. Muraqabah berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ayyakhudal muslim nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa taala. Jadi seorang muslim itu hendaklah menjadikan dirinya senantiasa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan kerja, kemudian lagi nganggur,
lagi baring, lagi apapun, hendaklah bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai hatta yatimmalah hal yakin bi anallaha mutalli 'alaiha. Alimun bi asrariha, raqibun ala amaliha, qaimun 'alaiha wa ala kulli nafsin bima kasabat. Wa bidzalika tusbihu mustagriqatan bimulahadati jalalillahi azza wa jalla. Intinya sampai betul-betul kita yakin bahwa Allah melihat kita, melindungi, mengawasi, tahu apa yang kita lakukan. Sampai betul-betul Allah menjadi penolong dari setiap kesulitan kita. Dulu kan sempat saya sampaikan satu hadis yang Rasulullah bawa pegang Ibnu Abbas masih kecil. Nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas masih kecil apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Saya dapat kisah menarik kemarin. Syekh yang sama saya di Solo kemarin, beliau kan orang Gaza, kemudian setelah kasus Nakbah di Gaza, kemudian beliau terusir ke Mesir, kemudian beliau tinggal di Mesir, kuliah S1, S2 selesai, kemudian ketika nulis tesis kalau bahasa kita ya, risalah magister, setelah selesai beliau ingin serahkan hard copy-nya itu ke teman beliau yang ada di perbatasan Gaza. Kemudian dia ke sana, berangkat, turun dari taksi, tiba-tiba ada mobil kenceng mau nabrak dia. Dan waktu itu sudah masanya Asisi ya yang sekarang. Dan biar antum tahu, Asisi itu adalah presidennya Mesir yang menangkapi semua ulama Ahlussunnah. Makanya beliau sampai bilang, sekarang kalian kalau mau anak kalian atau kalian mau sekolah lagi di Mesir, saya nggak rekomendasikan karena manhajnya sudah berubah dari Kairo atau Al-Azhar tempo dulu, karena ulama-ulama yang lurusnya udah pada ditangkepin, termasuk beliau. Jadi beliau ketika mau menyerahkan risalah magister itu, tiba-tiba ada mobil kencang, dan saat itu kan beliau bisa silat. Dia pikir kalau saya nunduk mati saya. Akhirnya dia loncat ke atas mobil, kemudian jatuh, belum bisa berdiri, mobilnya berhenti. Kemudian keluar orang dari dalam mobil tuh bawa pistol, siap nembak karena ngelihat masih hidup, mau ditembak. Sebelum ditembak, itu di samping dia jatuh itu ada tukang bangunan sedang kerja. Kemudian melihat ada syekh yang jatuh, dideketin, ditolong. Akhirnya yang nembak tadi nggak jadi. Itu contoh pertama yang dia sampaikan. Contoh kedua, ketika Asisi naik, kan semua ulama Ahlussunnah ditangkapin, kemudian dipenjara. Beliau salah satunya yang dipenjara 5 tahun. Di dalam penjara beliau bertemu dengan salah seorang syekh yang sudah lama hilang, nggak tahu di mana infonya, tahu-tahu di dalam penjara sama dengan beliau. Nah, syekh ini sakit, kemudian udah parah sakitnya, tapi dari pihak penjara nggak mau nolong, gitu, nggak mau ngobatin. Padahal dokternya di situ, dokter penjaranya, dokter lapasnya itu murid syekh ini, syekh yang sedang sakit ini. Sampailah syekh ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, betapa terpukulnya dokter ini, karena dokter ini dulunya murid syekh, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dalam tekanan gitu kan. Sampai suatu malam datanglah waktu untuk eksekusi mati syekh yang bareng anak itu, Syekh Mahmud Syarif. Beliau Mahmud namanya, Syarif itu kalau di sini Habib lah, karena nasabnya nyambung ke sahabat Hasan. Tapi beliau bukan Syiah ya, bukan Said juga gitu ya. Nah, tempat eksekusinya itu ruang bawah tanah gelap. Beliau dibawa ke dalam. Beliau jalan itu sering terinjak tulang belulang manusia. Berarti memang sudah banyak yang dieksekusi di situ. Ditutup di situ. Dia zikir, baca Al-Fatihah, dia dakwah katanya. Saya dakwah, ya mana tahu banyak jin di situ yang dengar katanya. Karena dakwahnya kan nggak sama manusia aja. Nah, qadarullah pada hari H eksekusi mati syekh ini,
Dokter yang tadi merasa menyesal karena syekhnya nggak bisa ditolong, akhirnya apa? Allah gerakan hatinya untuk, waktu itu qadarullahnya sedang ada pemeriksaan dari Komnas HAM lah kalau di sini ya. Kalau ada tahanan-tahanan yang dihukum di luar hak, di luar melanggar HAM gitu, itu pihak lapasnya akan dihukum. Nah waktu itu Komnas HAM datang, Allah gerakan hati dokter tadi itu untuk membisikkan, Pak, kalau kita ya, di bawah karpet itu ada pintu. Pintu itu buka, di bawah ada orang. Karpet apa ini? Kata orang lapasnya sedang mendampingi, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Buka deh, nggak ada apa-apa, buka. Komnas HAM. Akhirnya dibuka, dipanggil Mahmud. Prasangka Syekh Mahmud ini ya tinggal menunggu menit kemudian, atau sedang ada orang lain yang mau diantar juga ke situ gitu. Mahmud dipanggil, kemudian ketemu sama Komnas HAM, terus dibawa lagi ke atas, kemudian dipindah sel. Pelajarannya apa kata saya ini? Yang mobil kisah mobil tadi itu, siapa yang menggerakkan hati para tukang bangunan itu untuk datang ke saya? Kedua, siapa yang menggerakkan hati Komnas HAM untuk memeriksa hari itu? Kalau lewat 1 hari saya udah nggak ada nih. Tapi siapa yang menggerakkan Komnas HAM untuk datang ke lapas? Dan siapa yang menggerakkan hati dokter untuk ngomong ke Komnas HAM? Karena kalau nggak diomongin, nggak tahu itu ada di bawah ada orang. Maka belum menekankan kembali, itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala menolong hambanya, menjaga hambanya. Barangkali pertolongan itu datang dari seekor lalat, barangkali pertolongan Allah datang dari seekor nyamuk, dari apapun yang mungkin kita nggak pernah sangka-sangka. Jadi tugas kita hanya satu sebenarnya, menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita harus bermuraqabah ini. Bermuraqabah yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita kerjakan, yang makruh kita usahakan tinggalkan, apalagi yang haram, sampai betul-betul yakin kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi yang menjaga kita tadi itu, ihfadillah yahfadka. Itu ya. Kemudian muhasabah, yang ketiga muhasabah. Adab seorang hamba terhadap diri sendiri adalah muhasabah. Wa hiya annahu lamma kana al-muslim amilan fi hadhil hayatil laila naharon ala ma yus'iduhu fid daril akhirah wa yu'ahiluhu li karamatiha wa ridwanillahi fiha wa kanat dunya huwa musimu amalihi kana alaihi ayandura ilal faraid. Jadi kalau kita memang mau menjadi seorang muslim yang siang malam itu beramal untuk akhirat, kemudian melakukan sesuatu yang akan membahagiakan kita di akhirat, melakukan sesuatu yang membuat kita berhak mendapatkan karomah dari Allah dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan dunia hanya sebagai tempat singgah saja, maka apa yang harus kita lakukan? Muhasabah itu apa yang kita muhasabah? Kalau kita biasanya kalau muhasabah itu kan mati lampunya dimatiin, ini pakai sorban itu ya, ya Allah dosaku gitu kan. Nah yang di sini yang di muhasabah lebih detail lagi. Apa itu? Ayang duro ilal faraid al wajibah alaihi kana diritajir ila ra'sil malihi. Jadi kita evaluasi nih, dalam malam hari itu kita evaluasi amalan-amalan wajib hari itu yang harus kita lakukan. Sholatkah atau puasa Ramadan kah kalau itu bulan Ramadan, atau apapun itu, menepati janji kah? Intinya segala hal yang wajib. Itu sebagaimana kita melihat modal dalam usaha kita. Memandang amalan wajib itu sebagaimana kita menghitung modal. Kalau modal kan yang penting kita jualan, yang penting nggak rugi saja, untung-untung dikit pun kita lepas. Nah, modal itu menjadi penting. Tolak ukur keberhasilan dan kerugian itu modal. Kalau jual di atas modal, untung. Kalau jual di bawah modal, rugi. Nah,
Seorang hamba ternyata bermuhasabah itu harus melihat amalan-amalan wajib kita yaumi itu, harian itu, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau puasa, yang penting yang diwajibkan hari itu kita bermuhasabah sebagaimana kita melihatnya sebagai modal. Wa yanduru ila nawafil nadru tajir ilal arbah az-zaidah ala ra'sil mal. Kemudian kita setelah modal kita lihat, oh modalnya pas ini, sholat saya tadi lengkap 5 waktu di masjid, puasa tadi Ramadan misalnya ya, puasa Ramadan saya tadi puasa, berarti modalnya utuh. Maka untuk selanjutnya adalah nawafil. Seorang hamba dituntut untuk melihat amalan-amalan sunnah sebagaimana dia melihat keuntungan dalam bisnisnya. Semakin banyak dia menambah, misalnya qobliyah, ba'diyah, duha, witir, sedekah, kan itu bonus-bonus semua itu kan, di luar yang wajib. Maka semakin banyak dia dapatkan, dia bisa laksanakan itu, maka keuntungan itu semakin besar. Kalau dia hanya mencukupkan yang wajib, berarti dia balik modal aja, nggak dapat tambahan keuntungan. Wa yanzuru ilal ma'asi wad dunub kal khasara fi tijarah. Kemudian dia melihat dosa-dosa itu sebagai kerugian dalam jual beli. Semakin banyak dia berdosa, semakin banyak ruginya. Bahkan mungkin modalnya habis, menjadi pailit, modal habis, untung udah nggak untung, modal habis, pailit ya, karena banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Tsumma yakhluwa bi nafsihi sa'atan min akhiri kulli yaumin yuhasibu fiha nafsahu ala amali yaumi fa in ra'a naqsan fil faraid la maha wa bakhaha wa qama ila jabrihi fil hal. Kemudian dia di akhir malam itu, di akhir hari dia bermuhasabah. Kalau memang ternyata kewajibannya masih bolong, maka sebagai muhasabah, untuk muhasabahnya besok harus dipaksa. Itu. Kalau nggak ada muhasabah itu, misalnya sholatnya bolong. Kalau bolong enggak lah kita, insya Allah. Nggak jamaah lah misalnya. Berarti besok harus dipaksa itu, harus dipaksa. Diri ini harus dipaksa untuk sholat berjamaah. Jadi harus dipaksa, itu efek dari hasil dari muhasabah kita tadi malam itu, memaksakan diri besoknya untuk sholat wajibnya tidak sendirian, artinya jamaah. Bismillah. Fa in kana mimma yuqda qada. Kalau memang ada yang perlu diqada, ini bentuk dari muhasabah. Wa in kana mimma la yuqda jabrahu bil iksar minan nawafil. Kalau misalnya ada misalnya amalan wajibnya nggak perlu diqada, yang tadi itu misalnya hari tadi kan saya sholat kok, cuman kan sholatnya sendirian, berarti kan nggak perlu qada itu. Dengan apa kita menutupinya? Dengan sholat sunnah, amalan-amalan sunnah. Memaksakan diri untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib yang kita lalaikan itu, bukan kita tinggalkan, yang kita lalaikan itu dengan amalan-amalan sunnah. Wa in ra'a naqsan fi nawafil awadun naqisa wa jabarahu. Kalau memang dia bermuhasabah, oh tadi saya 5 waktu ini nggak pernah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, maka besoknya harus dipaksa diri ini untuk melaksanakan sholat sunnah itu. Wa in ra'a khosaratan birtika bil manhi istighfaro. Kemudian kalau kita dapati hari ini kita banyak ruginya karena banyak maksiat, maka istighfar. Wa nadima wa anaba wa amila minal khair ma yarahu muslihan lima afsada. Istighfar, kemudian berhenti, lalu menutupi kemaksiatan itu dengan amal soleh agar tergantikan pahalanya. Itu ya. Dalilnya sering kita dengar. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu dalil untuk menutupi kemaksiatan-kemaksiatan dengan amalan-amalan baik. Dan yang terakhir ya, adab seorang hamba terhadap diri sendiri adalah al-mujahadah.
mujahadah itu bersungguh-sungguh. Wa ya'lamal muslim anna a'daihi ilaihi wa nafsu lati baina janbaihi wa annaha bitabiha mayalatun ila syarr. Kita harus sama-sama sadar bahwa yang menguasai kita hari ini kebanyakannya adalah hawa nafsu, dan tabiat atau hawa nafsu itu pasti membuat kita condong terhadap yang buruk. Itu pasti. Dan kita harus sadar, makanya harus bersungguh-sungguh melawan bisikan-bisikan itu untuk tetap berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Karena kalau nggak sadar, ya nggak akan ada perlawanan dari diri untuk melawan hawa nafsu itu. Adzan. Selesai ya. Pas ini poinnya. Saya ringkas 4 untuk adab seorang hamba terhadap diri sendiri. Yang pertama apa tadi? At-taubah ya. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri. Yang ketiga, Musahabah. muhasabah. Yang keempat, Bersungguh-sungguh. mujahadah. Insyaallah kalau ada pertanyaan kita lanjutkan pada Isya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.